Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milna Barorotunada dengan NIM 1262092111031. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial di UIN 1 Tulung Agung. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran sejarah dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang manusia dan sejarah. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Manusia dan sejarah. Istilah sejarah tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita kan? Mulai dari pendidikan dasar, kita sudah mulai diperkenalkan dengan sejarah. Bahkan acara-acara di televisi pun banyak yang bertemakan sejarah tentang berdirinya bangsa ini. Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah dan manusia tidak terpisahkan satu sama lain, bahkan manusia dan sejarah merupakan suatu dui tunggal. Apabila dicermati, sejarah tersebut selalu berbicara tentang peristiwa dan aktivitas manusia di masa lalu, baik menyangkut aspek sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Selain itu, hal yang lebih menarik adalah cerita tersebut diceritakan oleh manusia pula. Dengan demikian, ada hubungan antara manusia dengan sejarah ini. Bagaimanakah lebih jelasnya? Mari kita belajar bersama-sama. Untuk materi yang pertama yaitu hubungan manusia dan sejarah. Ketika berbicara tentang manusia, khususnya dalam perjalanannya melintasi waktu di masa lalu, berarti tidak dapat terlepas dari sejarah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita membicarakan sejarah, sudah pasti di dalamnya membahas tentang manusia dengan berbagai macam aktivitasnya. Aktivitas manusia di sini adalah aktivitas manusia yang bernilai penting dalam peristiwa masa lalu, sehingga peristiwa masa lalu tersebut menjadi peristiwa yang berpengaruh dan kemudian menjadi sejarah. Telah kita ketahui, manusia itu merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan kerjasama antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing inilah yang kemudian melahirkan peristiwa-peristiwa penting atau unik yang oleh manusia setelahnya disebut sebagai sejarah. Di dalam sejarah sendiri, manusia bisa berperan sebagai objek maupun menjadi subjek. Mengapa? Karena manusia sendiri terlibat atau diceritakan dalam peristiwa sejarah. Dan manusia juga menjadi subjek dalam sejarah dikarenakan manusia yang menceritakan dan menulis kembali peristiwa sejarah. Selanjutnya, sejarah menurut pendapat para ahli. Yang pertama ada sejarah menurut Muhammad Yamin, yaitu sejarah merupakan ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertaruh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Ada pendapat para ahli yang kedua, yaitu menurut Ruslan Abdul Ghani yang berpendapat sejarah adalah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta segala kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitian tersebut yang akhirnya dijadikan perbendaharaan, pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang, serta arah program masa depan. Ada juga menurut para ahli yang ketiga yaitu Kunto Wijoyo yang berpendapat yaitu sejarah merupakan ilmu tentang manusia dan waktu, tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial serta ilmu yang terinci dan tertentu. Jadi begitulah pengertian pendapat menurut para ahli. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang manusia beraktivitas dalam ruang dan waktu.
Coba kalian amati orang-orang yang ada di sekitar kalian pada saat ini. Kalian dapat mengamati teman, keluarga, ataupun tetangga. Kemudian timbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pada saat ini, aktivitas apakah yang sedang mereka lakukan? Dan di manakah aktivitas tersebut berlangsung? Jawabannya bervariasi kan? Namun yang pasti mereka beraktivitas di suatu tempat atau ruang sambil dengan diiringi waktu. Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia hidup dalam ruang dan waktu. Ruang sendiri dapat diartikan sebagai tempat terjadinya sesuatu, dan waktu merupakan kapan peristiwa di tempat itu terjadi. Segala yang dilakukan manusia tidak dapat dilepaskan dari dimensi ruang dan waktu. Contohnya, Anda lahir dan besar di suatu daerah atau ruang, seperti kota atau kabupaten, dan waktu itu seperti hari, bulan, dan tahun. Anda makan dan tidur pun terjadi di suatu ruang yang diikuti waktu. Bahkan ketika Anda menyimak video saya ini, berlangsung di suatu ruang yang diiringi waktu pula. Apabila dikaitkan dengan ilmu sejarah, aspek manusia dengan segala aktivitasnya seperti waktu dan ruang menjadi sangat penting dalam sejarah. Kenapa? Karena manusia sendiri adalah pelaku peristiwa sejarah dan ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah, dan waktu merupakan kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi ingat, sejarah tidak dapat dipisahkan dari 3 aspek, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Selanjutnya masuk materi ketiga, yaitu tentang manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Kehidupan manusia tidaklah statis mulai dari Anda lahir sampai tumbuh seperti sekarang ini. Merupakan salah satu bukti bahwa manusia selalu mengalami perubahan. Selain perubahan secara fisik dari waktu ke waktu, mulai kalian dilahirkan hingga sekarang pun mengalami pengalaman yang setiap waktunya selalu berubah. Kalian mungkin masih ingat ketika kalian belajar membaca di tingkat pertama sekolah dasar, kemudian meningkat ke selanjutnya dengan materi pelajaran yang lebih lanjut. Perubahan ini kemudian berkelanjutan tanpa terputus hingga menjadi kalian sekarang ini. Bahkan posisi kalian di kelas sebelumnya pun digantikan oleh adik kelas yang memiliki keterkaitan dengan kalian apabila dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Kembali ke pengertian sejarah yang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu, maka sejarah sendiri adalah sebuah proses perubahan yang di dalamnya terdapat proses perubahan berkelanjutan. Dalam setiap prosesnya itu terdapat unsur yang sama, berulang, berbeda-beda, tunggal, serta unik. Dalam ilmu sejarah, proses berkelanjutan dipahami sebagai proses saling mengait antara serangkaian peristiwa atau kejadian dalam sebuah urutan waktu tertentu. Sebuah proses sejarah dikatakan berkelanjutan karena ia dapat memengaruhi peristiwa sejarah lainnya. Selanjutnya masuk materi keempat, yaitu tentang kehidupan masa kini merupakan akibat perubahan masa lalu. Peristiwa masa lalu berkaitan erat dengan peristiwa setelahnya. Di dalam sejarah dinyatakan bahwa segala sesuatu yang tersedia pada masa sekarang merupakan produk dari perkembangan pada masa sebelumnya. Sedangkan banyak keadaan atau kecenderungan yang terjadi pada masa sekarang akan menentukan masa yang akan datang. Dengan kata lain, pada masa kini tersimpan masa lalu, dan di masa yang akan datang tersimpan masa kini. Dengan demikian, sejarah atau kejadian masa lalu itu memuat penjelasan tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa sekarang dan dapat terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk merencanakan masa yang akan datang. Cuplikan contoh cerita sejarah dalam kehidupan sehari-hari.
Sesungguhnya kita hidup dalam ruang dan waktu dan lintasan sejarah, sama halnya dengan Soekarno-Hatta, Sudirman, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Mereka memiliki keterkaitan waktu dan lintasan sejarah yang tidak terputuskan dengan keberadaan kita sekarang. Proses bertumbuh mereka menjadi orang yang besar merupakan perjalanan panjang dalam dimensi waktu apabila kita renungkan. Tentunya, kita pun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seperti mereka. Masalahnya, apakah kita bersedia memanfaatkan waktu yang kita miliki sekarang dengan sebaik-baiknya, sehingga di kemudian hari kita pun dapat berperan dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih bermartabat, atau setidaknya untuk lingkungan atau untuk diri kita pribadi? Mari kita renungkan, karena waktu tidak akan pernah bisa diputar mundur walau sedetik pun. Oke? Belajar bertanggung jawab melalui sejarah. Kegagalan di masa lalu bukan untuk diratapi, melainkan dijadikan bahan evaluasi di hari ini. Melalui evaluasi yang dibarengi upaya-upaya perbaikan nyata, niscaya hari ini akan lebih baik dari hari sebelumnya. Begitu pula dengan kesuksesan di masa lalu. Hal tersebut bukanlah untuk diagung-agungkan, melainkan dijadikan inspirasi membangun kembali kesuksesan di masa sekarang. Itulah salah satu kita belajar bertanggung jawab melalui sejarah. Melalui sejarah kita dapat belajar untuk menjadikan hari ini dan hari esok menjadi lebih baik. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa sejarah adalah guru kehidupan. Mari kita renungkan kembali apa yang kita peroleh dari masa lalu dan apa yang akan kita lakukan di hari ini untuk kehidupan yang akan datang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun sumber data yang saya dapatkan, mohon dimaafkan dan berikan komentar positif yang membangun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.